Selama beberapa tahun kita review laptop, kita udah ngelihat perkembangan performa laptop yang berbanding lurus dengan ketipisannya. Semakin kesini, laptop tipis udah semakin kenceng, dan laptop kenceng udah makin tipis. Di zaman dulu ya, mana ada kita kebayang kalau ternyata di tahun 2022 ini laptop setipis ini udah bisa kenceng banget. Ini adalah Acer Swift Edge dengan Ryzen 5 6600U, 16GB RAM, dan bukan memakai discrete grafik ya. Ini hanya memakai Radeon RX 660M bawaan Ryzen 5-nya tersebut. Perlu diingat, prosesornya ini udah menggunakan arsitektur Zen 3 Plus dan GPU-nya juga sudah berarsitektur RDNA 2. Laptopnya sendiri beratnya cuma 1,17 kg dan tebelnya juga cuma 1,4 cm aja. Itu kurang lebih setebel buku LKS zaman sekolah dulu lah, atau setebal majalah. Kalau dijabarkan, RDNA 2 di laptop itu ada 3 macam ya. Ada RX 680M untuk Ryzen 7 dan Ryzen 9, RX 660M untuk Ryzen 5, dan RX 610M untuk Ryzen 3 yang kemarin kita sudah review juga. Sekarang gue nggak akan bahas tentang synthetic benchmark yang sudah dibahas oleh Mike pada saat review. Kita bahas tentang yang lebih realistis aja. Ini RX 660M bisa main game apa aja sih? Pertama-tama kita coba main game ringan dulu aja. Kita nyobain Evil Genius 2, yaitu game strategi kecil-kecilan di sini dengan setting medium, dan FSR balance kita masih mendapatkan frame rate 74 fps. Lalu kita naik kelas dikit, masih di game strategi ringan. Sayangnya kalau ya gamenya sudah mulai punya tekstur yang kompleks, maka GPU-nya itu udah mulai engap. Apabila kita nggak pakai FSR, di sini before we leave kita hanya mendapatkan average 42 fps di setting medium. Ya masih oke lah ya, masih playable. Lalu masuk ke game strategi MOBA, Dota 2 kita bisa mainkan di 90 fps medium settings tanpa FSR. Nah sekarang kita cobain game action zaman dulu, yaitu GTA 5. Itu adalah game yang cukup berat ya di tahun 2013. Nah kita sekarang mainkan di setting medium aja, ternyata laptop ini bisa mainin di 75 fps. Keren loh, game yang dulu itu cukup berat dan biasanya suka jadi benchmark toolnya para reviewer, sekarang udah bisa dimainin di laptop tipis setipis ini tanpa discrete graphic, dan itu pun di atas 60 fps. Setelah selesai dari GTA 5, kita coba game berat pada zamannya di tahun 2013 juga, yaitu The Witcher 3. Ini lebih berat ya dari GTA 5. Di setting lowest dan resolusi Full HD, ternyata kita masih mendapatkan frame rate 32 fps. Gokil loh, mengingat The Witcher 3 ini dulu gamenya berat banget. Apalagi kemarin habis dikasih next gen update, itu harusnya lebih berat lagi. Dan ternyata laptop ini masih bisa mainin di 32 fps. Nah sekarang kita naik kelas lagi deh ke game racing tahun 2021, yaitu Forza Horizon 5. Kita coba game ini di setting low dengan FSR balance. Ternyata laptopnya masih bisa mainin gamenya di 36 fps. Wow, game zaman sekarang pun bahkan masih bisa ya dimainin di frame rate yang playable. Lalu kita mencoba game zaman sekarang lagi, yaitu Assassin's Creed Valhalla. Di low setting kita masih bisa mendapatkan sekitar 23 fps. Di sini udah kelihatan bahwa ini adalah limit dari si laptop tipis ini tersebut. Tapi ya oke lah, game zaman sekarang udah cukup berat, terus di low setting masih dapat 23 fps, itu masih oke banget. Terakhir kita mencoba Doom Eternal, yaitu sebuah game yang cukup berat juga tapi tidak seberat Assassin's Creed Valhalla. Ini kemarin dipakai buat ngetes RX 7900 XT, yang dimana itu adalah GPU desktop, salah satu GPU desktop terkencangnya AMD sekarang setelah si XTX ya. Dan ternyata di high setting laptop ini masih bisa dapetin 41 fps loh. Keren ya. Ini buktiin kalau ternyata laptop tipis sudah nggak jadi alasan lagi buat performa terlalu dibatasin. Kita memang cukup amazed ya dengan bagaimana RDNA 2 yang ada di dalam Ryzen 6000 series ini bisa membuat discrete grafik para laptop tipis yang MX series itu menjadi obsolete. Dan ini membuka secercah harapan di mana kedepannya laptop-laptop tipis nggak cuma ringan dan efisien aja, tapi juga punya performa grafis yang kencang. Dan itu applied kepada Ryzen 7, Ryzen 9, dan Ryzen 5 6000 series ini ya, yang pakai 660 dan 680M.
Ya kedepannya sih kita berharap semoga integrated graphics makin dibikin kenceng, karena yang namanya integrated graphics itu kan yang paling hemat daya kan. Jadi kalau ngapain harus pakai discrete yang terpisah yang ujung-ujungnya makin boros daya, kalau misalnya integrated graphics saja bisa membuktikan bahwa mereka tuh bisa sekenceng ini. Jadi ya itu aja sih paling video benchmark kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.